Diperlihatkan seorang laki-laki yang menyiapkan uang dalam jumlah yang cukup besar, yaitu sekitar $3.000. Kemudian dia pergi ke tempat perjudian milik Teddy. Laki-laki tersebut bernama Michael atau biasa dipanggil Mickey. Adalah seorang siswa sekolah hukum di New York yang menggantungkan hidupnya pada hasil perjudian. Karena setengah dari biaya kuliahnya ia penuhi dari hasil perjudian, maka ia menganggap perjudian sebagai salah satu pekerjaan. Ia adalah seorang yang jenius. Ia mengetahui kartu yang dipegang oleh lawannya hanya dengan melihat ekspresi dari wajah lawannya. Untuk itu, ia mempunyai peraturan dalam perjudian, yaitu dia akan memasang taruhan apabila mempunyai kartu yang bagus dan tidak akan bertaruh jika mendapatkan kartu yang jelek. Pada malam itu, seperti biasanya, Mikey menggunakan triknya untuk bermain, tetapi sepertinya peruntungan tidak bersamanya. Pada permainan ini, dia harus kalah dan semua uangnya dihabiskan. Salah satu temannya bernama Joy, yang juga merupakan pemain pro dalam permainan poker, merasa kasihan padanya. Kemudian Joe menawarkan modal untuk kembali berjudi pada Mikey. Namun Mikey menolak. Dia lebih memilih berhenti menjadi penjudi. 9 bulan kemudian Mikey bekerja sebagai pengantar paket. Suatu hari dia mengantarkan sebuah paket ke kampusnya yang ditujukan kepada salah satu dosennya. Tanpa diduga, dosen dan profesor di kampusnya sedang bermain poker. Sebagai mantan pemain poker pro, dia tertarik dengan permainan tersebut. Kemudian dia membimbing dosennya untuk memasang taruhan besar. Setelah ia melihat kartu-kartu yang dimiliki oleh dosennya, serta dengan skill yang dimilikinya, dia juga mengetahui kartu-kartu yang dipegang oleh lawannya. Tindakannya sangat mengejutkan para member di game. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi ke apartemennya dan di sana dia tinggal bersama pacarnya yang bernama Joe. Mikey berkata bahwa dia akan menemui dosennya karena dia ditawari posisi oleh dosen yang dia temui. Mikey meyakinkan Joe bahwa dia tidak akan berperan, dia hanya sekedar konsultan pada dosennya. Selanjutnya, sebelum Joe pergi, dia meminjam mobil Jeep Joe untuk menjemput Worm yang akan keluar dari penjara besok. Worm adalah sahabatnya yang sudah dianggap saudara oleh Mikey. Dia adalah anak seorang penegak hukum, namun dengan penghasilan yang kurang baik. Persahabatan mereka dimulai saat mereka belajar bersama, kemudian melanjutkan bisnis ilegal sehingga dia tertangkap. Tapi dia tidak mengatakan bahwa Mikey adalah rekan kerjanya. Itu dilakukan untuk melindungi Mikey untuk melanjutkan studinya, sedangkan si Worm rela dikorbankan. Setelah itu, mereka saling curhat tentang pengalamannya, seperti si Worm bercerita tentang kehidupannya di penjara. Sedangkan Mikey menceritakan kepada si Worm bahwa dia sudah berhenti bermain poker. Perjalanan mereka berhenti di depan tempat poker. Worm kemudian membujuk Mikey untuk kembali bermain, tetapi jawabannya tetap sama, dia masih tidak mau. Akhirnya Mikey meninggalkan Worm di tempat itu. Tapi dalam perjalanan dia tidak tega meninggalkan si Worm sendirian. Oleh karena itu, dia memilih untuk berbalik dan mengejar Worm. Sesampai di sana, dia disambut oleh Barbara, temannya Worm. Barbara tidak ragu untuk memberinya modal setelah Worm mengatakan bahwa dia adalah pemain pro. Mikey dan Worm akhirnya dimainkan bersamaan. Dengan berbagai trik dan skillnya, mereka dengan sangat mudah mengalahkan member lain dan mendapatkan banyak keuntungan. Namun meskipun begitu, mereka tetap sadar bahwa mereka harus bermain dengan indah agar tidak diketahui. Mereka juga sesekali memberikan kesempatan kepada member lain untuk menang agar tidak curiga. Setelah permainan selesai, mereka kemudian membagi hasil permainan termasuk bayaran yang akan diberikan kepada Barbara. Di pagi hari, dia mengajak Mikey ke taman bermain poker. Mikey menasihati Worm untuk lebih berhati-hati karena kemungkinan besar ada orang-orang pro yang ada di dalam permainan dan bisa saja membongkar trik yang dilakukan Mikey. Mikey pergi ke apartemennya dan dia ditanya oleh Joe tentang permainan tadi malam. Dia mencoba menyangkali, kemudian ketika Mikey sedang mandi, dia memeriksa saku Mikey dan menemukan uang yang cukup, sehingga semakin menguatkan dugaannya jika Mikey ikut bermain. Di kampus, tiba-tiba Joy menyampaikan bahwa Worm telah berbuat curang dalam permainan poker. Lalu dia bergegas mengejar Worm. Setelah dia sampai, dia mengelurkan Worm, lalu dia menyarankan Worm untuk tidak lagi melakukan kecurangan karena bisa membuat Worm masuk ke dalam daftar hitam. Tapi Worm tetap membandel. Setelah Worm itu kembali ke tempat berjudi dan kembali bermain, dia juga kembali mampu memenangkan permainan dan mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan Mikey dan Joe bertengkar karena Mikey ketahuan kembali bermain.
Joe merasa kecewa pada Mikey karena merasa dibohongi. Mikey mengatakan bahwa dia terpaksa dan dia juga mendapatkan keuntungan yang besar dari permainan tersebut. Namun Joe tidak mau mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba dia didekati oleh Grima. Grima langsung menjeratnya ke kamar mandi. Grima adalah teman lamanya Worm dan dia menagih uang sebesar 15.000. Worm kaget karena merasa tidak mempunyai uang sebesar itu. Namun ternyata uang yang dimaksud adalah uang Teddy. Akhirnya Worm setuju untuk melunasi hutangnya. Tidak hanya itu, dia juga mengambil uang yang ada di kantong Worm. Di sisi lain, Mikey bertemu dengan dosennya. Sang dosen masih penasaran dengan kemampuan dalam mengetahui kartu. Mikey mengatakan bahwa dia mengetahui hanya dengan memperlihatkan ekspresi dan tingkah laku para anggota ketika dia memegang kartu. Selain itu, dia juga memiliki aturan dalam bermain kartu. Jadi dia hanya akan bertaruh jika dia memiliki kartu yang bagus dan dia tidak akan bertaruh jika kartunya jelek. Jadi dalam memainkannya harus bisa mengendalikan emosi, dan dia kagum dengan kejeniusan Mikey. Akhirnya Mikey bertemu dengan Worm, dan Mikey sangat terkejut karena menemukan Worm yang sedang cedera. Worm mengatakan bahwa dia terjatuh, namun alangkah terkejut Mikey ketika mengetahui apartemennya telah kosong. Ternyata Joe pulang. Melihat itu, Worm berusaha menghiburnya dengan mengatakan bahwa wanita hanyalah perusak. Bukan hanya itu, Worm juga mengatakan bahwa bahagia bukanlah wanita, melainkan permainan poker dengan memasang taruhan besar dan memenangkannya. Tak disangka Mikey langsung berubah 180 derajat. Dia kemudian pergi ke Vegas untuk bermain poker dengan memasang taruhan besar. Sesampainya di sana, dia dan Worm bertemu dengan beberapa pemain lain seperti Joe. Pada malam itu, mereka berhasil mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan. Worm mengungkapkan bahwa dia berhutang pada Grima dan hutangnya menumpuk karena tidak dibayar. Dia juga mengatakan bahwa uangnya juga telah dihabiskan, dibawa pergi oleh Grima. Mendengar itu, sebagai teman yang baik dan didorong oleh rasa kasihan, Mikey akan membantu Worm untuk melunasi semua utangnya. Sejak itu, Mikey aktif bermain poker di berbagai meja untuk mengumpulkan uang. Namun, dengan syarat Worm tidak boleh ikut bermain karena dikhawatirkan akan menambah masalah. Hari demi hari Mikey berhasil mengumpulkan uang, tetapi pada hari keempat dia kehilangan setengah dari uangnya. Setelah mendapatkan lawan yang memiliki banyak uang dan dikertak dengan taruhan tinggi, sekarang uangnya hanya tinggal 75.000 dan masih tersisa kurang dari 7.500. Selanjutnya, Worm menyarankan agar dia bermain di tempat perjudian temannya. Mikey memberanikan diri untuk masuk dan bermain di tempat tersebut. Pada awalnya permainan berjalan sesuai dengan rencana dan Mikey berhasil mendapatkan banyak kemenangan. Tetapi seketika permainan berubah ketika Worm masuk ke dalam permainan. Di meja yang sama, mereka mencoba menggunakan trik yang telah mereka lakukan, tetapi kali ini mereka ketahuan. Polisi curiga dan berhasil membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh Worm. Karena itu mereka berdua dihukum dan semua uang yang telah mereka menangkan diambil. Karena mengetahui mereka bangkrut dan tidak mungkin mampu membayar hutang, kemudian Worm mengusulkan untuk melarikan diri ke luar kota, tapi Mikey tidak mau. Dia lebih suka kembali menemui Grima untuk menceritakan semua dengan harapan diberi kesempatan lagi besok. Dia pergi ke rumah Grima sendirian. Dengan wajah babak belur, dia pergi menemui Grima untuk menceritakan semuanya. Grima bertanya di mana Worm. Mikey mengatakan Worm hilang. Setelah itu, Mikey bertemu Joy untuk meminta bantuan, tetapi $15.000 bukanlah uang yang kecil dan dia hanya punya $2.000. Joey mengatakan bahwa dia bisa hanya membantu dengan uang itu. Mickey yang kebingungan mengumpulkan keberanian untuk menemui dosennya. Dia menceritakan semuanya. Dengar cerita Mikey, dosennya merasa kasihan, tetapi dia hanya bisa meminjamkan Mikey $10.000. Sekarang uangnya masih kurang dari $15.000. Untuk itu dia nekat mempertaruhkan uang $10.000 itu di tempat Teddy. Teddy setuju, maka duel kedua pro player itu pun dimulai. Mereka mengawalinya dengan saling menggertak untuk memasang taruhan, tapi Mikey si jenius tidak terpancing dengan itu. Baiklah, bagaimana kalian? Lalu berdalih dengan Mikey yang menjatuhkan mental Teddy, dan dia berhasil menang sebesar $5.000. Mikey yang mulai terpancing akhirnya kembali duduk untuk melanjutkan permainan seperti biasa.
Mikey menggunakan kemampuannya untuk melihat lawan melalui ekspresinya. Teddy begitu yakin dengan kartu yang dia punya sehingga dia mengeluarkan semua uangnya, namun ternyata kartu Mikey lebih bagus, jadi dia kembali menggunakan permainan. Teddy yang sangat-sangat marah, tapi dia adil, jadi dia tetap membayar kekalahannya. Mikey merasa lega karena dia mampu membayar hutang. Keesokan paginya Mikey bertemu dengan Joe di depan kampus. Dia meninggalkan $10.000 untuk diberikan kepada dosennya.